di akhir pekan hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025. Alhamdulillah kita melaksanakan puasa Ramadan. Awal puasa Ramadan 1446. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Wabil khusus pada hari Sabtu ini hari libur. Jadi para hadirin tidak sibuk dengan pekerjaan dan tidak pagi-pagi berangkat ya, untuk bekerja, tetapi di awal Ramadan ini kita dikumpulkan di masjid ini untuk lebih fokus kepada ibadah di awal bulan Ramadan. Biasanya kalau di awal semangat, seterusnya juga semangat. Ya. Di awal masjid ini penuh, mudah-mudahan sampai akhir juga penuh. Amin ya rabbal alamin ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mengawali kajian kita pada pagi hari ini, saya akan memulai dengan tema bergembira dengan Ramadan dan tiga golongan yang merugi. Ya, tiga golongan yang merugi terutama pada bulan Ramadan ini. Siapa aja yang merugi? Awalan saya bacakan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala idza jaa Ramadan. Jika datang bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira dan menginformasikan tentang bulan Ramadan. Dan disunahkan bagi kita umat Islam untuk memviralkan bulan Ramadan ini. Kalau dahulu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan bulan Ramadan ini 6 bulan sebelumnya. Orang menyebutnya dengan namanya tarhib Ramadan. Kalau kita umat Islam di akhir zaman ini mempersiapkan bulan Ramadan 2 hari atau 1 hari sebelumnya. Jadi semuanya terkesan mendadak. Padahal persiapan bulan Ramadan memerlukan persiapan mental, persiapan fisik dan persiapan ilmu. Idza jaa Ramadan. Beliau memberitahukan jika datang Ramadan. Kita harus menyambutnya dengan namanya tarhib Ramadan. Bergembira dengan datangnya Ramadan. Idza jaa Ramadan. Apa di dalam Ramadan itu? Futihat abwabul jannah. Akan dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar. Akan ditutup pintu neraka. Wa suffidatis syayatin. Dan akan diikat setan-setan itu. Salah satu dalil yang menunjukkan kita harus bergembira dengan bulan Ramadan, dengan Al-Quran, dengan ketaatan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ya. Ayat 5758 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Kalau dalam hadis tadi disebutkan ya ayyuhalladzina amanu qad ja'akum Ramadan. Qad ja'akum Ramadan atau idza ja'a Ramadan. Kalau di sini qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Hampir sama. Telah datang bulan Ramadan, kalau dalam Al-Qur'an telah datang peringatan. Kalau di hadis telah datang bulan Ramadan, kalau dalam Al-Qur'an telah datang Al-Quran. Di Ramadan dan Al-Quran ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun para hadirin sebagai maklumat, Ramadan datang jauh sebelumnya. Karena Ramadan ini adanya ketika diciptakan langit dan bumi. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallah hisna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya 12 bilangan 12 bulan itu terjadi ketika diciptakan langit dan bumi. Jadi Ramadan adanya ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu telah datang Ramadan, belum ada isinya melewati Nabi Adam, melewati Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi
Hud, Nabi Soleh, terus sampai Nabi Musa alaihissalam, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad masih kosong, tidak ada isinya. Bahkan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pun belum ada isinya. Tapi ketika beliau berhijrah ke Madinah, kemudian pada tahun 2 Hijriah, barulah turun syariat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 2 Hijriah telah disyariatkan puasa. Jadi puasa itu datang terakhir. Puasa itu datang terakhir setelah adanya Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan itu turunlah namanya Al-Quran. Tadi dibacakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Kapan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan? Ibnu Abbas mengatakan itu diturunkan dari Lauhul Mahfud di langit yang pertama, langit yang dekat dengan arsy, ya. Itu ada namanya Lauhul Mahfud. Disitulah Al-Quran. Ya. Kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril dari langit yang pertama ke langit ketujuh, yaitu langit yang paling dekat namanya sama Dunya atau langit dunia. Itu diturunkan malaikat Jibril ke situ pada bulan Ramadan sebanyak 30 juz. Sebanyak 30 juz dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Sekali brek gitu ya, sekaligus. Itu di langit, masih di langit. Disimpan di tempat yang namanya Baitul Izzah, rumah kemuliaan. Karena setiap yang dikunjungi Al-Quran, setiap yang bersentuhan dengan Al-Quran, setiap yang mengambil keberkahan dari Al-Quran pasti mulia, pasti berkah. Termasuk rumah yang di dalamnya ada Al-Quran disebut dengan Baitul Izzah. Itu adanya di langit yang terakhir, langit ketujuh dari bawah. Ya. Maksudnya langit ketujuh dari atas, tapi langit pertama dari bawah, yang paling dekat. Sebutannya langit terdekat. Itu pada bulan Ramadan. Kemudian diturunkan dari langit ketujuh ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu selama 23 tahun berangsur. Selama 23 tahun secara berangsur. Tidak sekaligus. Ada yang bulan Ramadan seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini turun di bulan Ramadan 5 ayat saja. Setelah itu turun pada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, termasuk al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu turun nanti pada bulan Dzulhijjah, yaitu di musim haji. Jadi pemahaman syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran itu seperti yang dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita bandingkan Ramadan datang duluan, ya, kemudian Al-Quran turun, ya, itu kapan nggak disebutkan, tapi pada bulan Ramadan tahunnya tidak tahu, ya. Kemudian barulah datang bulan puasa. Maka bulan puasa inilah kemudian terjadi pada bulan Ramadan pas diturunkan Al-Quran. Sehingga Ramadan jadi mulia gara-gara dua. Gara-gara Al-Quran dan gara-gara puasa. Ya. Lebih tepatnya Ramadan menjadi berkah karena Al-Quran dan puasa menjadi berkah karena Al-Quran. Sehingga antara Ramadan, Al-Quran dan puasa jadi satu kesatuan. Maka di sini dalam hadis yang pertama kita sebutkan idza jaa Ramadan. Di dalam ayat disebutkan qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum. Qad ja'atkum mau'idhatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Di sini disebutkan Al-Qur'an fungsinya adalah mau'idhah sebagai penasehat, ya, mir rabbikum. Wa syifa' kemudian menjadi obat hati, obat jiwa, dan obat badan sekaligus. Yang sakit-sakit mumpung Ramadan diobati dengan Al-Quran.
insya Allah bisa sembuh dengan keyakinan. Sudah dibuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran selain menyembuhkan jiwa, tapi juga menyembuhkan badan. Salah satu buktinya bahwasanya satu kepala desa pada zaman Rasulullah SAW sakit fisik, digigit binatang buas, penyakit fisik pada hadirin. Mestinya ke dokter atau dioperasi atau diberikan obat kimia. Tetapi ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke desa tersebut dan membacakan Al-Fatihah dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka dengan izin Allah penyakit yang disebabkan gigitan binatang buas itu langsung sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan Al-Qur'an selain obat jiwa juga obat fisik. Bahkan menurut kedokteran, penyakit fisik itu penyebabnya penyakit jiwa sebesar 60%. Jadi kalau kita banyak pikiran, banyak masalah, tidak fokus, itu menyebabkan degup jantung lebih cepat. Ya, orang yang sedih banget ketika ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, itu teresiko terkena jantung sampai 300 kali lipat. Ya. Kemudian orang ya yang sedih itu menyebabkan munculnya kanker, tumor lunak atau tumor jinak atau tumor ganas. Itu salah satu penyebabnya adalah pikiran, termasuk penyakit mau. Itu juga selain makanan juga karena pikiran. Artinya kalau jiwanya tenang, itu banyak membantu kesehatan kita. Dan penelitian pada masa ini sangat banyak sekali, termasuk di Amerika, di Eropa dan sebagainya, dan bukan sekarang untuk menjelaskannya. Ya. Jadi rahimakumullah. Ini jadi manfaat Al-Quran di sini ada sebagai petunjuk, sebagai penasehat, sebagai obat jiwa dan obat badan, kemudian sebagai hudan, ya, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Waja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Kul bifadlillah. Ini penekanannya di sini. Kul, katakanlah bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yasma'un. Pada ayat 58 penekannya, katakanlah bahwasanya dengan karunia Allah, maksudnya Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an ini wa birahmati, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Dulu pernah datang uang upeti atau zakat, ya, dari Kuwait dibawa ke Madinah berupa ratusan onta, ya, puluhan emas, ya, puluhan peti emas ke Madinah. Kemudian para sahabat mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, kita pantas bergembira karena kedatangan upeti, kedatangan zakat, kedatangan harta yang banyak dari Kuwait. Kata Umar bin Khattab, tidak wahai sahabatku, kita harus bergembira dengan Al-Quran, bergembira dengan Islam, bukan dengan upeti itu, bukan dengan harta itu. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahun. Katakanlah dengan karunia Allah yang berupa Al-Quran ini, kita harus bergembira. Jadi Ramadan ini, ya, adalah berita gembira yang lebih baik dari dunia seisinya. Dalam Al-Quran disebutkan wa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Manusia itu mengumpulkan apa di dunia ini? Mengumpulkan harta. Ya kan? Sampai walaupun gajinya 4 miliar masih aja korupsi. Ya. Itu kurang apa coba? Enggak membayangkan 4 miliar per bulan. Itu bisa membangun apa? Masjid. Ini masjidnya enggak sampai 4 miliar. Tiap bulan bisa bangun masjid, tapi masih kurang. Itulah dunia. Kita itu terus kurang dunia, kurang-kurang terus. Makanya kalau kita baca Al-Quran, kalau kita bahagia dengan Ramadan, maka dunia itu akan tersingkir dengan sendirinya. Wa khairun mimma yajma'un.
Makanya Indonesia ini para hadirin mestinya berubah dengan Ramadan. Yang nyimpen uang 1 triliun di rumahnya itu kalau tahu hadir hebatnya Ramadan, hadirnya Ramadan itu nggak ada artinya itu. Hadir rahimakumullah. Jadi merubah bangsa Indonesia bukan dengan banyak aturan, bukan dengan banyak ya narasi, tetapi dengan Al-Quran, dengan bulan Ramadan. Cukup dia membaca surat Yunus 57-58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yasma'un. Kami berharap para hadirin jamaah Masjid An-Nur ini walaupun 1 bulan penuh, seandainya cuma hafal 1 ayat ini saja sudah cukup. Ya. Jadi boleh khatam 3 kali, 4 kali, 5 kali, tapi harus ada 1 ayat, minimal 1 ayat yang membekas dalam dirinya sampai akhir hayat. Yang membekas dalam dirinya selama hidup. Salah satunya ini, kami mohon, ini membekas dalam diri kita. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah berupa Al-Quran, berupa Ramadan, berupa Islam, berupa ketenangan hati karena melaksanakan perintah Allah, itu kita harus bahagia, harus bergembira. Dan itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau ingin nambah lagi, ini sebagai tambahan, nggak ada dalam catatan ini. Apa itu? 2 rakaat fajar, rakaatal fajri khairan minad dunya wa ma fiha. Kalau kita bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita usahakan para hadirin bulan Ramadan ini kita usahakan mendisiplinkan diri minimal 1 bulan ini bagaimana supaya azan subuh itu sudah di masjid, minimal sudah sholat 2 rakaat sebelum subuh, dan kalau bisa tidak pulang sampai syuruk kecuali yang bekerja ya. Tapi kalau 2 rakaat sebelum subuh saya kira semuanya bisa. Karena sebelum subuh belum berangkat ke kantor kan. Ya, itu bisa insya Allah. Jadi bulan Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan taghyir. Banyak itu tema-tema yang disampaikan oleh para ulama. Bulan pendidikan, pengkaderan. Kalau orang, para menteri dikader di Akmil selama berapa, 5 hari. Ya, maka umat Islam seluruhnya dikader di bulan Ramadan selama 30 hari dengan Al-Quran. Bulan pengkaderan, penggemlengan, dan bulan taghyir, perubahan. Kalau kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan yang sebaik-baiknya, kan kita akan berubah. Berubah insya Allah selama bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah. Ini baru mukaddimah. Jadi idza jaa Ramadan. Artinya diumumkan, diviralkan, dikondisikan. Apa pada bulan Ramadan itu ada 3. Bulan Ramadan itu ada 3. Ya. Pertama apa? Futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Surga itu ada 8 pintu. Kalau 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 neraka ada 7 tingkatan. Rahasianya apa? Kenapa surga 8? Kenapa neraka 7? Ada yang tahu nggak apa? Halo, yang sholat tahajud. Ya. Biasanya kita itu sholat tahajud malam bagus, cuma paginya ya tidurnya diundur lah. Nanti jam 8, jam 9, jam 10. Kenapa surga pintunya 8 atau tingkatannya 8, dan kenapa neraka cuma 7? Padahal kalau langit itu 7 lapis, bumi 7 lapis. Apa rahasianya? Lah orang Arab itu biasanya mengatakan 7 itu sesuatu yang paling atas. 7 itu paling banyak. Makanya 7 itu banyak sekali dalam Al-Quran. 7 lapis bumi, 7 lapis langit, banyak sekali ya.
Kemudian seperti orang Indonesia mengatakan dia mengambil langkah 1000. Jadi hampir sama orang Arab pun kadang menggunakan kata 1000 untuk menunjukkan miliaran. Tapi cukup 1000, mengambil langkah 1000. Kenapa? Enggak mengambil langkah 999. Kenapa 1000? Itu istilah, bukan berarti langkahnya 1000, mungkin langkahnya cuma 100, tetap 1000. Lah, 7 itu menurut orang Arab, sebagian orang Arab bahwa 7 itu adalah sesuatu yang sudah maksimal. 8 itu ziyadah. 8 itu tambahan. Kalau neraka 7 oke, memang pas. Tapi kalau surga 7 ada ziyadah, ada tambahan. Makanya nanti kita di dalam surga, insya Allah kita masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu kalau di surga nanti kita ada tambahan, Pak. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Dalam surat Yunus, Mas. Orang-orang yang berbuat baik itu akan dapat husna, itu surga. Wa ziyadah. Ziyadahnya apa, Pak? Ziyadahnya apa, Pak? Kita di surga sudah sempurna. Kenapa ditambahin lagi? Az-ziyadah. Ziyadahnya melihat wajah Allah. Jadi kalau siapa yang mencintai Allah akan melihat wajah Allah. Dan ziyadah ini lebih baik daripada surga seisinya. Karena surga seisinya itu dianggap sebagai kenikmatan fisik. Ya. Makan minum itu kenikmatan fisik. Tapi kalau makan dan minum bersama istri, nah, itu beda, Pak. Ya kan? Kalau makan dan minum itu adalah kenikmatan fisik, wah enak banget makanannya. Tapi kalau sendiri, ya ngapain juga kan? Makanya ada istri itu kenikmatan batin. Makanya Nabi Adam alaihissalam, walaupun di surga, kira-kira betah enggak? Diciptakan pertama di surga pertama kali. Di surga sendiri, enggak ada Siti Hawa. Kelihatannya enggak betah. Mau ngomong sama siapa? Oh, saya dapat surga isinya. Mau cerita sama siapa? Sendiri. Enggak bisa bicara, enggak bisa. Makanya beliau kemudian tertidur karena nggak ada yang diajak ngobrol, sendiri aja lah tidur. Ketika tidur itulah Allah Subhanahu wa taala mengambil tulang rusuknya dan diciptakan darinya wanita, yaitu Siti Hawa. Bacalah surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam, dan diciptakan dari tulang rusuknya Siti Hawa, sehingga menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmat. Setelah dapat Siti Hawa, maka berbahagia. Artinya makanya surga itu pasti di dalamnya ada bidadari. Kalau nggak ada bidadari, ada yang kurang. Itu maksudnya. Lah, ziyadah di sini adalah ketika dia di surga, maka ada kenikmatan batin yang luar biasa, itu melihat Allah Subhanahu wa taala langsung dengan mata kepala kita. Bagaimana melihat wajah Allah itu kenikmatan luar biasa. Seperti Bapak kalau sudah terpisah dengan anaknya 40 tahun. Kemudian ketemu seperti Nabi Yakub alaihissalam dengan Nabi Yusuf 40 tahun terpisah. Bayangkan apa yang menyebabkan kesembuhan penyakit Nabi Yakub yang berupa buta mata, kenapa langsung sembuh? Karena ketemu dengan orang yang dicintainya, anaknya Nabi Yusuf alaihissalam, langsung sembuh. Jadi sebenarnya kalau orang sakit itu carikan sesuatu yang menyenangkan dia, selesai. Insya Allah langsung sembuh. Oleh karena itu kalau ada orang sakit, pertama kali nggak bawa ke dokter, Pak. Pertama kali kunjungin, jika ada orang sakit, dikunjungi, apalagi yang kunjungi orang-orang yang dia cintai langsung sembuh. Itu ya teorinya seperti itu. Maka ketika orang di surga kemudian bisa melihat Allah subhanahu, nikmatnya luar biasa. Itu namanya kenikmatan batin. Begitu pada hadirin rahimakumullah. Tadi kan kita bicara ziyadah, pintu surga ada 8. Dibuka pintu surga karena pintu surga itu ada 8. Yang pertama pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu haji sudah 4 kan, pintu jihad fisabilillah. Ya. Kemudian
pintu taubat, pintu orang yang memaafkan, dan pintu aiman, pintu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab yang jumlahnya 70.000 orang saja. Di antara pintu surga adalah pintu puasa yang namanya Ar-Rayyan. Jika sudah masuk orang-orang puasa, maka ditutup pintu itu, tidak ada orang lain masuk dari pintu itu. Namanya pintu Ar-Rayyan. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Ali Imran 133 Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini juga ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Ini termasuk ayat-ayat favorit pada bulan Ramadan. Bagaimana pada bulan Ramadan kita harus bersegera menggapai maghfirah yang ada pada bulan Ramadan dan menggapai surganya, ya, yang disediakan untuk orang bertakwa, itu orang-orang yang berpuasa. Di dalam surat An-Nisa ayat 28, ya, yuridu lau bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu enggak, itu Al-Baqarah 185. Kalau An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Maksudnya apa? Begini para hadirin. Maksud surga, pintu surga dibuka itu adalah maksudnya, ya, pintu surga dibuka terus. Tetapi maksudnya bahwa kondisi, ya, Ramadan ini dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan yang penuh dengan ketaatan. Kita lihat bagaimana Masjid An-Nur tiba-tiba penuh dengan sendirinya, ya kan? Tiba-tiba di luar juga rame. Di beberapa hari ini macet banget karena orang mempersiapkannya, orang yang mau umroh, hampir seluruh dunia tergerak dengan bulan Ramadan, termasuk menambahin lampu-lampu yang ada. Sehingga kalau orang malas pada bulan Ramadan ini sulit. Makanya kalau orang malas pada bulan Ramadan itu namanya orang yang keterlaluan. Kenapa? Oh, pintu surga dibuka begitu lebar, dikondisikan sedemikian rupa, kok masih malas? Ya, pasti semua ini puasa, ya. Puasa, ya nggak puasa berarti keterlaluan. Kok bisa nggak puasa? Nah, walaupun di luar Ramadan malas, Ramadan harus rajin. Itu maksudnya dibuka pintu surga. Di dalam satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan di situ, jika datang bulan Ramadan, idza kanat awwalu layatin min Ramadan, tadi malam pada nunggu semuanya, walaupun hujan deras tetap aja ke masjid. Di sini ada berapa masjid, ya, di sana ada berapa orang, di sana ada berapa orang. Padahal di tempat sana banjir, tetap aja datang. Di sini enggak banjir, tetap aja. Apalagi enggak banjir datang. Itu artinya apa? Di awal bulan Ramadan itu apa? Nada munadin, ya bagyal khair akbil. Malaikat menyeru, wahai orang-orang ingin berbuat baik, ayo datang pada bulan Ramadan. Ayo, ini kesempatan emas, ini training, pelatihan yang hanya 30 hari. Maka dipersiapkan, termasuk Masjid An-Nur Besakai itu mempersiapkan, ditambahin alat-alat, ya, mic-nya diperbarui, baru diperbarui. Saya bilang, kenapa diperbarui menyambut bulan Ramadan? Kenapa enggak dari awal diperbarui? Memangnya mic ini dipakai hanya bulan Ramadan? Enggak, ini lebih khusus katanya. Itu menunjukkan orang yang tergerak sendiri. Oh, Ramadan itu beda, spesialis. Spesial Ramadan itu. Makanya para hadirin rahimakumullah, ini penting sekali. Ya bagi ya syar aksir. Wahai orang yang kepingin berbuat jahat, diem dulu. Tunggu dulu, pending dulu, tiarap dulu. Nanti kalau berbuat jahat habis Ramadan. Para koruptor nggak usah korupsi dulu selama bulan Ramadan. Nanti habis bulan Ramadan, ya jangan lagi. Mudah-mudahan taubat. Mestinya begitu kan. Wahai artis-artis yang suka joget-joget, bulan Ramadan nggak usah joget. Wahai orang-orang presenter televisi yang nggak pakai jilbab, pada bulan Ramadan pakai jilbab dulu. Nanti habis Ramadan buka jilbab lagi. Itu menunjukkan memang kondisinya seperti itu. Allah membuat kondisi seperti itu. Ada rahimakumullah. Lah salah satunya hadis 3 golongan. Ini penting nih. Saya
bacakan artinya dari Anas bin Malik. Ada 3 rawi. Pertama dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, dan dari Jabir bin Abdillah. Isinya sama. Ya, walaupun dengan redaksi yang berbeda. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ya, irtaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, alal mimbar, ya. Irtaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, darajatan, ya. Alal mimbar darajatan. Beliau itu menaiki anak tangga di mimbar. Jadi mimbar beliau ini sebagai tambahan fikih Pak ya, supaya nggak salah paham. Mimbar beliau itu tiga tangga. Besarnya berapa tangga? Nggak ada tangganya. Pertanyaannya, yang nyunah itu 3 tangga atau nggak ada tangganya atau 10 tangga? Karena di Mesir, di Al-Azhar, di sini juga di Al-Azhar, di masjid-masjid yang besar-besar itu tangganya banyak banget. Ya, termasuk di Al-Azhar itu. Saya pernah khutbah Idul Fitri itu naiknya tinggi banget, kayaknya mau jatuh gitu. Ya, saya mau di bawah enggak, harus di atas katanya. Ya. Mana yang sunnah? Nah, gitu. Mana yang sunnah ini sebagai tambahan saja sebagai ike. Nah, di rahimahullah dalam fikih itu, ya, para ulama beristihad. Kalau dalam hadis ini tidak menunjukkan bahwa sunnah dalam arti kalau mengerjakan diberi pahala, kalau meninggalkan enggak berdosa, itu tidak ada. Yang adalah sunnah dan kata itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak diperintahkan. Karena ceritanya mimbar itu yang membuat bukan Rasulullah. Yang membuat mimbar siapa? Tukang kayu. Kalau ini ya bukan tukang kayu, kalau ini tukang marmer. Jadi Rasulullah SAW itu tidak membuat, dibuatkan. Saya buatkan mimbar, ya silahkan. Kebetulan mimbarnya 3 tangga. Berarti faktor kebetulan. Memang ada hadis, buatlah mimbar dengan 3 tangga. Enggak ada. Enggak ada loh. Fikih itu diambil dari perintah dan larangan. Hanya cerita. Makanya dibolehkan 3 tangga. Kalau memang masjidnya tidak terlalu besar, dibolehkan 10 tangga. Kalau masjidnya besar. Karena orang ceramah itu, khotbah itu harus kelihatan. Kalau masjidnya kayak An-Nur Villa Besakeh, cukup pakai marmer. Tidak boleh pakai tangga. Pakai tangga, ya malah ketinggian, nggak enak. Nah itu, jadi nggak masalah, nggak usah merasa nggak sunnah, udah sunnah. Itu maksudnya. Lah ini ada hikmahnya. Ketika beliau naik mimbar pertama, ya beliau mengatakan amin. Kemudian ketika naik anak tangga kedua, beliau mengatakan amin. Ketika naik tangga ketiga, anak tangga ketiga, beliau mengatakan amin. Ya, 3 kali baru duduk. Ya. Hadirin rahimakumullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin, amin, amin 3 kali? Maka beliau mengatakan di sini bahwa Jibril, ya, mengatakan kepada saya di tangga pertama bahwasanya orang itu akan merugi jika namaku disebutkan tetapi dia enggak bersolawat. Jika orang menyebutkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia orang yang merugi. Rohma anfin, bahasanya itu rohma anfin. Rohma itu apa? Ini hidung. Rohma apa? Rohma itu tanah liat yang bercampur dengan kerikil, ya, atau tanah liat begitu. Rohma anfin itu hidungnya terkena tanah liat. Maksudnya orang hina. Kalau orang didorong jatuh, kemudian mukanya masuk ke tanah, itu kan hina. Maksudnya bahwa hinalah, rugilah, celakalah orang yang jika disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak salawat, rugi. Padahal cuma Sallallahu Alaihi Wasallam gitu aja. Hanya berapa kata, berapa detik, tapi pahalanya 10 kali lipat. Maka Allah akan mendoakan, akan memberikan rahmat 10 kali lipat. Maka yang tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam itu rugi. Yang kedua apa?
ada orang yang datang bulan Ramadan dan Syawal tetapi tidak diampuni dosanya. Itu rugi, Pak. Kan hanya 30 hari aja. Ayyamam ma'dudat. Ya kok nggak ikut sholat taraweh, nggak ikut kuliah subuh, nggak baca Al-Quran, rugi, rugi. Yang ketiga, orang tuanya masih hidup, bahkan tinggal di rumahnya. Tetapi itu tidak menyebabkan dia masuk surga, rugi. Ada beberapa jamaah yang mengeluhkan kepada saya, Ustadz, nih orang tua, mertua saya itu tinggal di rumah. Repot. Dia sudah 90 tahun. Jadi BAB di tempat, ya, buang air kecil di tempat, mau semau maunya, semua keinginannya harus dituruti. Itu gimana, Ustaz? Saya bilang, Pak, Bu, itu kesempatan Bapak dan Ibu untuk masuk surga. Masih mendingan, ya. Dulu kita waktu kecil, ya, waktu kecil itu juga seperti itu. Nanti pun kita juga seperti itu para hadirin rahimakumullah. Makanya orang yang paham tentang hadis ini dia berlomba-lomba untuk membawa orang tuanya ke rumahnya. Kalau di sinetron, di tempat-tempat lain itu kan, bapak ibunya ini jadi pingpong. Ibunya terutama sudah tua, sakit-sakitan, tadi kencing di tempat, itu dipingpong oleh saudaranya. Enggak mau di tempat saya, di tempat kamu aja. Enggak, di tempat saya aja. Ini suami saya enggak mau, ini istri saya enggak mau. Kasihan itu bu, ini keliling. Akhirnya apa? Udah dibuang. Bahkan ditaruh di panti jompo. Enggak ada dalam Islam panti jompo. Panti jompo itu adanya di Eropa, di Amerika, yang tidak tahu birrul walidain. Makanya munculnya hari ibu. Muncul hari ibu itu gara-gara apa? Setahun sekali ngunjungi ibu. Kalau orang Islam enggak ada hari ibu. Setiap hari adalah hari ibu. Setiap hari adalah hari bapak. Beda kan Pak ya. Makanya orang yang orang tuanya masih hidup kok nggak bisa menyebabkan dia masuk surga, maka dia celaka. Jadi ada tiga berarti. Pertama, orang yang nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dia tidak berselawat, dia rugi. Orang yang datang bulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosa-dosanya, dia merugi. Yang ketiga, orang yang kedua orang tuanya hadir di rumahnya atau masih hidup, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga, dia merugi. Jadi wakil itu yang pertama. Yang kedua, saya percepat, pintu neraka ditutup. Pintu neraka ada 7. Ya. Dan ada hadis menyebutkan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Saya ingin menyampaikan begini. Setiap malam termasuk malam tadi ada kesempatan kita dibebaskan dari api neraka. Maka kalau ada orang yang menyebutkan bahwa awal Ramadan adalah maghfirah, 1 sampai tanggal 10 itu maghfirah, 11 sampai 20 itu rahmah, 21 sampai 30 itu adalah pembebasan dari api neraka, maka pembagian itu tidak benar dan hadisnya dhaif. Yang benar bahwa setiap malam itu maghfirah, rahmah dan pembebasan dari neraka. Termasuk ini hadisnya, awal waktu dan setiap malam itu ada kesempatan kita dibebaskan dari api neraka. Dan ada setiap waktu, setiap malam kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rahmatnya. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian ada hadis lain bahwa as-shalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahun mastunibatil kabair. Jadi sholat 5 waktu, Ramadan ila Ramadan atau umrah ila umrah, ya ada beberapa tambahan, Jumat kepada Jumat itu menghapus dosa-dosa kecil. Jadi kalau orang dosa itu ada dua, dosa besar dan dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat, taubatan nasuha. Kalau dosa kecil terhapus otomatis dengan kita berpuasa dari Ramadan ke Ramadan. Ya, makanya pintu neraka ditutup pada bulan Ramadan karena dosa-dosanya dihapus. Yang ketiga, setan diikat. Ini menarik, Pak. Kalau masalah setan itu menarik, ya. Apa bedanya setan, jin, dan iblis? Apa, Pak?
Pak, apa bedanya setan, iblis, dan jin? Perlu karena nanti ada kajian khusus bab jin. Jin dan setan. Ilmu hitam, ilmu putih, ilmu biru ya itu nanti ada semua di situ. Secara singkat nanti khusus bab khusus itu jin itu terbuat dari api, ya kan? Malaikat terbuat dari cahaya. Apa bedanya api dan cahaya? Itu pembahasan khusus. Ya kemudian manusia terbuat dari tanah. Tanah lebih baik atau api lebih baik? Itu perdebatan antara iblis dan Nabi Adam. Iblis mengatakan api lebih baik. Itu nanti yang dibahas dalam forum khusus secara ilmiah. Ya. Tapi yang jelas tanah lebih baik daripada api. Karena api membakar, kalau tanah ya membuat kita jadi sejuk. Baik. Secara cepat, jin itu adalah makhluk halus. Ya. Kalau manusia, makhluk tidak halus. Ya. Nanti pembahasan khusus. Tapi maksud saya gini, setan itu bisa setan dari bentuk jin, dari jenis jin, dan setan dari jenis manusia. Minal jinnati minal wannas. Minal jinnati wannas. Kemudian iblis itu dari jin. Enggak ada iblis dari manusia. Dalam surat Al-Kahfi ya. Fafasaqa an amri rabbih kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari jenis jin yang kemudian dia keluar dari ketaatan. Kalau ingin cerita panjang sebenarnya jin itu dulu adalah makhluk yang taat kepada Allah. Jin diciptakan pertama kali baru manusia datang agak terakhir. Jadi kita itu junior, Pak. Senior itu sombong ya. Junior baru diciptakan disuruh sujud nggak mau. Itu dari sombong. Padahal jin itu rajin, ini penting bagi kita, Pak. Jangan sampai karena kita rajin beribadah, jangan sampai kita itu orang baik kemudian kita meremehkan orang dan kita merasa sombong. Kalau kita merasa sombong terhadap ibadah kita, maka kita bisa kayak jin. Jin itu ibadahnya rajin banget. Kalau main kemana? Ke malaikat. Jadi jin itu karena rajin, dia temannya malaikat. Sering sering main ke rumahnya malaikat. Eh? Eh? Ya ngopi-ngobrol. Cuma ketika Allah berfirman, ya, buatku nalin malaikat juduli Adam, semuanya sujud. Nah, jin nggak mau sujud, kan gitu. Jin nggak mau illa iblis. Aba wastakbaro. Maka kemudian jin dikeluarkan karena kesombongannya, bukan karena maksiat, Pak. Karena kesombongannya, dia taat. Cuma dia sombong, akhirnya tidak mau mengikuti perintah Allah, akhirnya kafir. Ini bahaya, Pak ya. Makanya orang Pawa mengatakan kadang-kadang maksiat itu menyebabkan orang masuk surga. Ya. Maksiat itu kadang-kadang membuat orang masuk surga. Dan ketaatan itu kadang membuat orang masuk neraka. Ini hati-hati, Pak. Kenapa? Orang maksiat ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana preman yang membunuh 100 orang itu masuk surga karena dia maksiat tapi taubat. Pelacur yang memberi minum anjing itu masuk surga padahal dia melacur. Sebaliknya seorang kiai besar zaman Bani Israel yang beribadah 70 tahun itu masuk neraka gara-gara ditutup dengan karena kesombongannya kemudian ditutup dengan zina, dengan berbuat bohong, kemudian dengan sujud kepada setan akhirnya masuk neraka. Jadi jin ini ya karena sombong dalam beribadah akhirnya masuk neraka. Hati-hati Pak, makanya ibadah itu harus tadaruan wa khufyah. Tetap kita rendah hati ya, tidak sombong. Kalau sombong justru malah akan menyebabkan kita masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Di sini pada hadirin secara singkat, kenapa setan diikat? Setan ya ini bukan iblis, bukan jin tapi setan. Ya, disebutkan setan. Setan diikat. Para ulama mengatakan diikatnya itu tidak semuanya, diikat tangannya aja. Makanya kakinya masih bisa nendang. Oleh karena itu orang yang malas bulan Ramadan itu karena kena tendangan kaki setan.
Itu makna pertama. Makna kedua, secara cepat ya, makna kedua, bahwa yang diikat itu yang dewasa-dewasa ini, bapak-bapak seperti ini, ada setan-setan yang kayak bapak-bapak ini. Yang anak-anak kan nggak ikut, main-main ke sana, lari-lari ke sana. Itu jadi yang diikat itu yang dewasa. Yang anak-anak setan dibiarin menggoda. Makanya orang yang bulan Ramadan bermaksiat itu digoda anak setan. Dengan anak setan aja kalah. Menarik Pak. Saya mau cerita ini. Ustaz Hanafi belum tahu nih. Saya mau cerita. Di Mesir itu selama puluhan tahun saya di sana tidak pernah kecurian. Alhamdulillah. Tidak pernah kecopetan. Alhamdulillah. Tetapi yang menarik pada bulan Ramadan. Nah, saya naik bis. Orang sana kan baik-baik Pak. Lah pencuri pun baik. Ya, pencuri itu kalau mau mencuri, dia mengatakan Bismillah. Oh itu ya. Yalah, salli ala Muhammad. Nah, jadi kebiasaan. Bismillah, tawakal. Itu orang mencuri. Makanya mereka mencurinya karena terlalu baik mencurinya pas bulan Ramadan. Jadi karena tahu orang Mesir itu baik-baik, paling dicuri juga nggak apa-apa. Lah pas naik bis ya mau berbuka naik bis kan sepi bisnya. Orang kan baik-baik ya, nggak mencuriga. Ternyata ada orang mepet, kemudian turun. Ternyata uang saya dicopet. Saya kejar udah nggak ada naik taksi. Dia bilang uang saya cuma berapa rupiah, anggap saja 20.000. Saya pikir dia naik taksi nanti turun, ternyata uangnya 20.000 kurang. Tombok malah nggak apa tombok apa namanya rugi dia naik taksi karena dikejar kan saya kejar langsung dia naik taksi entah kemana mungkin uang untuk bayar taksi hasil curian itu nggak cukup udah biarin seandainya dia makan saya pikir udah nggak apa-apa untuk berbuka puasa nggak masalah maksud saya begini ternyata justru bulan Ramadan itu ada orang yang kecopetan. Lah orang yang nyopet itu ternyata karena ditendang oleh kaki setan atau digoda oleh bayinya setan. Biarin nggak masalah. Udah Ramadan Mubarak insya Allah berkah. Untuk pencuri juga berkah. Hadirin rahimakumullah. Ya itu diantaranya setan diikat. Dan nanti kita sebutkan di sini secara cepat bahwa setan itu takut kepada 4 golongan. Ya, secara pertama kepada orang ikhlas ya di dalam surat Al-Hijr 3940 ya illa ibadallah minhumul muhsin ya qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la uyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi setan itu enggak mempan menggoda orang ikhlas. Saya mendengar suatu ceramah dari seorang syekh guru saya alhamdulillah di Madinah namanya Syekh Muhtar Sengkiti. Itu beliau mengatakan begini, Ramadan itu ada 2 kelebihan. Yang pertama, Ramadan puasa itu pada bulan Ramadan 2 kelebihan. Pertama, mengajarkan kepada kita keikhlasan. Kan orang nggak tahu kalau kita puasa. Kita masuk ruangan minum juga nggak ada yang tahu. Berarti kan ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Puasa itu kalau sholat masih kelihatan, Pak. Ya haji masih kelihatan. Kalau puasa nggak kelihatan, kita puasa tidak kelihatan, nggak puasa kita nggak kelihatan. Makanya orang puasa itu biasanya karena ikhlas lillahi ta'ala. Termasuk koruptor itu Pak. Kalau puasa nggak berani dia minum. Benar nggak? Tapi kalau korupsi, lihat Allah nggak dilihat Allah dia korupsi. Tapi kalau puasa biasanya dia nggak berani minum karena yakin Allah akan melihat dia dan akan batal rugi dia puasanya. Subhanallah luar biasa kan? Puasa ini mengajarkan kita keikhlasan. Yang kedua kesabaran. Puasa itu bulan kesabaran. Makanya ikhlas ini mudah-mudahan pada bulan Ramadan setan tidak bisa menggoda kita karena kita ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua setan tidak akan mendekati wali Allah ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun ya. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang ketiga fakih orang berilmu. Jadi orang berilmu itu satu orang berilmu itu lebih dahsyat bagi setan daripada 1.000 ahli ibadah tetapi tidak punya ilmu. Maka kita harapkan Jamaah Masjid An-Nur ini selain kita beribadah bulan Ramadan jangan lupa tetap mencari ilmu wabil khusus tentang bulan Ramadan.
Yang terakhir, setan itu tidak berani mendekati orang yang sedang berzikir pada surat Zukhruf ayat 32 36 wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lupa berzikir sedikit saja, maka setan langsung memangsa dia dan menjadikan dia korin. Korin itu mendekat, nanti kita bahas khusus kalau ada waktu. Korin itu kadang-kadang disebutkan setan yang bersamai kita sampai kita mati. Karena saya pernah dicurhatin seorang ibu-ibu yang takziah kepada orang yang meninggal dunia. Ini kemarin ada yang meninggal dunia di sini ya, Pak siapa? Wadid, Masya Allah, innalillahi berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ada seorang ibu takziah kepada orang yang meninggal dunia bawa anak kecil. Dia bertanya kepada ibunya, Bu, itu kok ada orang yang keluar dari tubuh jasad orang yang mati. Itu dia tanya sama, apa itu korin? Saya katakan, iya itu korin. Korin setan yang ada di dalam tubuh orang setiap saat termasuk kita ini punya korin yang membisikkan kita apa namanya kejelekan tuh korin. Korin dari setan, ada korin dari malaikat. Tengkar di situ ya. Mana yang lebih kuat pengaruhnya. Nah itu ketika mati korin itu keluar. Yang melihat malah anak kecil, bukan kita. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan materi ini bisa menggugah kita di awal Ramadan supaya kita benar-benar memanfaatkan Ramadan. Jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir, maksimalkan. Wallahu alam bisawab. Tadi Pak ini mau bertanya, Pak Ketua DKD. Oh, silakan tadi ada waktu 5 menit lah. Ini kan Ramadan nggak apa-apa, panjang dikit. Ya, silakan. Jadi masalah gaib saya tidak tahu. Cuma setahu saya bahwa jin itu, iblis itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Ya, itu dalilnya banyak ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menangguhkan umur jin itu sampai hari kiamat. Sehingga mereka itu ada terus. Maka kalau kita umpamanya mengatakan kenapa Israel kok nggak hancur-hancur, kenapa para pemimpin-pemimpin yang dolim kok malah eksis terus, dan lain-lainnya, karena memang jin dan setan itu diciptakan Allah khusus untuk menggoda manusia dan umurnya panjang. Mereka beranak pinak. Nanti Pak Saiful perlu menjatuhkan seorang ustadz yang bicara masalah ilmu gaib, masalah gaib dari jin, setan apa beranak pinak apa boleh dinikah itu tidak. Kan ada buku Imam Suyuti itu mengarang buku hukum seorang muslim menikah dengan jin. Nah, ada juga itu di Jawa Timur ada itu mempelai suami istri yang satu orang Indonesia orang Jawa Timur, istrinya jin. Dan itu diresmikan Pak, dihadiri oleh RT, RW, dan kepala desa. Ketika mau mengucapkan apa ucapan gembira barakallahu laka barakallahu mana mempelai wanitanya ini nggak kelihatan. Ada itu. Makanya para ulama berbeda pendapat. Ya, boleh nggak seorang muslim menikahi jin? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, cuplikan saja bahwa perlu kita mempelajari khusus masalah itu, termasuk tadi apakah dia akan binasa atau tidak. Ketika katakan tidak binasa, mereka akan umurnya akan panjang sampai hari kiamat karena memang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya Sono, ada nggak pertanyaan? Ya, ya silakan belakang. Ya. Ya. Oh baik Pak. Jadi gini Pak, 8 itu, ya, 8 itu tadi apa? Pintu sholat, sholat semua kan? Pintu habis sholat apa? Puasa, royan. Nah, royan namanya. Pintu sedekah, pintu haji. Enggak rukun-rukun dulu, rukun Islam 4 ya, yang 5 syahadat enggak.
Kemudian habis itu pintu jihad. Maksudnya jihad itu nomor 4 ya nggak apa jihad. Terus pintu taubat. 6 ya. Terus kurang 2. Pintu apa? Pintu orang yang memaafkan. Orang menyebut wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Surat Ali Imran 133 134 yang saya baca tadi ya. Orang mutakin salah satunya mudah memaafkan dan menahan amarah. Itu masuk dalam bab puasa juga itu Ali Imran 134. Dan yang terakhir itu namanya pintu aiman. Aiman itu kanan. Yang di dalamnya, yang masuk ke dalamnya hanya 70 orang, ya 70.000 orang tanpa hisab. Jadi yang 7 pintu ini bil hisab. Kita puasa dihisab juga. Ditanya oleh malaikat dari mana hartanya, untuk apa saja. Ditanya detail. Semakin banyak barang kita, semakin lama detailnya. Makanya semakin lama masuk surganya. Ini hati-hati yang punya uang banyak, punya harta banyak. Itu biasanya masuk surganya agak terakhir. Karena lama ditanya malaikat. Ini yang mau ke bandara, ke mall itu kan semakin banyak trolinya kan lama itu. Kalau kita nggak bawa apa-apa cepat. Tanpa bagasi cepat. Lah caranya gimana supaya kita kaya, bisa berinfak, bisa tapi masuk surga cepat? Ya sebelum meninggal dunia dijual dulu, diinfakkan. Makanya 3 hari sebelum meninggal dunia infakkan dulu. Nah, kan ada tanda-tandanya orang meninggal. Nah, itu Pak, 70.000 ini satu pintu aja tanpa hisab langsung, tanpa ditanya paspornya, tanpa ditanya kamu masuk langsung. Pintu khusus hanya 70.000. Sullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Yang banyak dari orang dahulu. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh semua itu. Nah sampai Nabi Muhammad SAW itu banyak banget. Para sahabat. Wa qalilun minal akhirin. Orang zaman sekarang dikit. Makanya Indonesia mungkin 3 orang. Dari Jabodetabek 1, dari Surabaya 1, dari Kalimantan 1 mungkin. Mungkin ya, dari Malaysia berapa? Ya kan 70.000 udah diambil mana 60.000 dari orang dulu, orang sekarang cuma 10.000 dibagi berapa negara. Ya. Yang tanpa hisab ya, tanpa hisab cuma 70 orang. Salah satunya kata Rasul mengatakan orang-orang layas tarkun, tidak minta ruqyah. Tidak minta ruqyah itu tawakalnya tinggi. Kalau sakit nggak berobat. Kenapa? Tawakal kepada Allah. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia sakit, kamu ke dokter? Enggak, saya tawakal. Saya suka sakit. Karena apa? Kafaratul dzunub katanya. Menghapus dosa-dosaku. Luar biasa tawakalnya kepada Allah. Tidak syirik sedikit pun. Tidak syirik sedikit pun. Ya. Apalagi riya, sum'ah enggak ada. Salah satunya Abu Bakar Siddiq. Ini kan jarang orang kayak gini, Pak. Ya kan? Makanya cuma dikit di Indonesia kan gitu. Yang di Arab juga lebih banyak dikit ya. Tapi sedikit orang sekarang. Orang sekarang semakin kita mendekati hari kiamat semakin turun kualitasnya, nggak usah jauh-jauh. Kalau sekolah kita Pak, sekolah ya, di satu sekolahan ya, itu semakin hari semakin turun kualitasnya. Bapak-bapak mungkin sekolah di ITB, di IPB, di UGM, pasti orang zaman sekarang kualitasnya lebih menurun. Saya di Madinah, ya, saya di Al Azhar. Orang zaman sekarang kualitasnya lebih menurun dari sisi akhlak, dari sisi karakter, dari sisi kedalaman ilmu. Itu semakin menurun karena semakin dekat dengan akhir zaman. Maka tadi Pak, khusus ya Pak ya, 70.000 itu namanya pintu aiman. Pintu royan sendiri Pak, namanya orang puasa, masuk semuanya orang puasa. Tapi yang itu 70 orang, udah. Jadi ada 8. Itu yang 8 itu yang ini yang terakhir. Gitu Pak ya. Baik cukup ya. Ya ada satu lagi. Jadi begini ya Pak Pujo. Tidak mesti setiap kebaikan, setiap ibadah itu punya pintu. Nanti pintunya jadi berapa itu? Pintu surga jadi 10.000 pintu. Malah bingung kan? Nah, ya makanya kalau pintu berbakti pada orang tua nggak disebut di dalam hadis. Kalau saya bacakan di sini ada yang dalam hadis itu cuma 4, yang teksnya langsung cuma 4. Kalau saya bacakan lama lagi ada di sini ya, tinggal dibacakan aja.
Tetapi pada yang empat ini itu istihad para ulama. Ya. Termasuk birrul walidain pintunya enggak disebut. Baik di teks Al-Quran maupun di dalam teks sunnah yang diambil istimbat Allah. Kenapa? Karena biasanya orang yang birrul walidain itu masuk dalam kategori orang yang rajin sholat, orang yang sedekah, masuk di situ Pak. Jadi masuk ke situ. Sebagaimana pintu tauhid nggak ada. Karena orang yang delapan ini pasti tauhidnya kuat. Orang yang delapan itu pasti birrul walidaynya bagus. Itu maksudnya begitu. Jadi memang tidak mesti semuanya disebut. Nanti yang tahiyatul masjid pintunya mana? Kan repot lagi. Yang puasa sunnah. Ya, ya, mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semangat. Kita berharap semangat ya, mumpung masih tanggal 1. Jangan sampai 1 hari terlewat kita nggak beribadah secara maksimal karena barangkali ini Ramadan terakhir dan mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.